Halo guys, kalian tahu tidak? Karena hasil meniru gaya Indonesia dengan penamaan nama bahasa mengikuti nama negara. Di Malaysia kini jadi perang adu argumen dan adu ilmu sesama kaum Melayu di sana. Iya, dan mereka masih saja denial tentang fakta itu. Meskipun Profesor Teo Kok Song sudah menjelaskan bahwa istilah bahasa Malaysia itu adalah hasil pinjaman dari Indonesia, Teo Kok Song melihat penamaan bahasa Indonesia sangat berhasil karena semua rakyatnya berhasil disatu padukan dengan satu istilah tersebut. Makanya, Malaysia juga ingin melakukan pendekatan serupa. Namun, hasilnya di luar dugaan. Mereka akhirnya kini menjadi adu argumen, adu sindir, dan adu kebenaran. Wah, keren banget. Penjelasan Profesor langsung kalah telak sama argumen. Pokoknya menurut saya, dari sekumpulan orang yang hanya dapat firasat dan wangsit tadi malam. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Dan kita pinjam dari Indonesia. Dan kita pinjam dari Indonesia. Kita pinjam dari Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampulah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok peribumi itu saja kan 1,500 suku itu dapat disatu padukan. Jadi kita fikir itu caranya. Karena berubah-ubahnya nama bahasa negara ini, yang dulunya bahasa Melayu, lalu diubah menjadi bahasa Malaysia, dan kini menjadi bahasa Melayu lagi, membuat warga Malaysia saling adu kebenaran. Bahkan tidak sedikit mereka saling menyerang, menertawakan, dan menghina satu dengan yang lain, hanya karena permasalahan penamaan bahasa ini yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Weh mangkuk, siapa kata bahasa Melayu bahasa perlembagaan? Bahasa Malaysia lah bahasa perlembagaan. Dulu sekolah mana ada buku bahasa Melayu? Bahasa Malaysia, faham? Macamlah tahu sangat. Sejarah diputar belit, lagi mau sembang kari kah? Aneh! Apa you komen ni Aneh? Mangkuk. Baik-baik tulislah Aneh. Sebab tu saya cakap, kalau mau komen dalam VTT saya, jangan minumlah Aneh. Tak botol jauh-jauh. Ini you mau komen, you mau minum, you mau komen, you mau minum. Mana satu ni Aneh? Aneh, malu lah you punya komen ni Aneh. Malu sama anak-anak you. Malu sama community you bila baca you punya komen ni Aneh. You muka malah letak mana Aneh? Ayo. Aneh, saya mau tanya you lah Aneh. Apa beza bahasa Melayu dan bahasa Malaysia Aneh? Kalau you tak tahu, you tanya orang Aneh. Jangan you komen seperti you tahu tapi you tak tahu Aneh. Sini saya bagi tahu you. Pasang betul-betul telinga Aneh. Kosongkan otak Aneh. Apabila saya mau cakap ni, masuk terus ke otak. Waduh, disuruh kosongkan kepalanya. Pantas saja warga Malaysia sudah sangat keluar dari konteks jika berkomentar sesuatu. Jadi, selama ini mereka selalu mengosongkan pikirannya. Itulah hebatnya warga Malaysia. Otak mereka masih orisinal dan suci dari noda-noda bernama logika atau informasi baru. Ada yang berpendapat bahwa istilah yang benar adalah bahasa Melayu karena mengikuti perlembagaan negara. Ada juga yang berpendapat bahwa istilah yang benar adalah bahasa Malaysia untuk menggambarkan harmonisasi antar kaum di Malaysia. Ya, kedua pendapat ini jadi bentrok. Padahal profesor dan pemimpin di Malaysia saat itu murni ingin mencontek kejayaan harmonisasi di Indonesia. Namun, namanya juga menyontek, bukan hasil belajar. Mereka hanya melihat kerangka luarnya tanpa benar-benar mendalami makna di balik semua itu. Apabila bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu nak ditukar namanya bahasa Malaysia sebagai contoh, tak patutlah. Jangan sampai bahasa kebangsaan kita pun jadi bahasa Malaysia, kita reda, kita terima saja. Saya bukan resis, tapi kenapa pula bahasa Melayu nak dipanggil bahasa Malaysia? Kita tak resis. Yang di sekolah tu bahasa Tamil yang diajar, bahasa Mandarin. Kita tak minta pula bahasa Tamil dipanggil bahasa Malaysia 3. Bahasa Mandarin
Mandarin, bahasa Malaysia 2. Tak apa. Bahasa Tamil lah. Kita orang Melayu boleh terima. Dekat sekolah jenis kebangsaan Tamil, diajar bahasa Tamil. Sekolah rendah kebangsaan Cina, diajar bahasa Mandarin. Kita orang Melayu tak ada masalah. Tapi bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Yang ini pun kita kena ambil faham bukan kita resis, tetapi kita tak mau fakta tu diselewengkan. Bila bahasa Melayu dipanggil bahasa Malaysia, tu bagi saya penyelewengan fakta. Kita tak pernah lah pula dengar dekat Iraq bahasa Arab, ataupun dekat Mesir belajar Al-Azhar bahasa Mesir. Tak, tetap bahasa Arab. Di Mesir bahasa Arab, di Jordan bahasa Arab. Orang Palestin guna bahasa Arab, orang Iran guna bahasa Parsi. Tak adalah pula kita dengar bahasa Iraq, bahasa Mesir, bahasa Jordan. Kita ramai kawan-kawan kita kan yang daripada Universiti Al-Azhar, Universiti Jordan. Kita tanya dia, dekat sana guna bahasa apa? Bahasa Arab. Dia tak sebut bahasa Jordan, bahasa Iraq. Di Malaysia ini bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Jangan kita macam, saya pun tak faham lah kalau ada kawan-kawan Pakatan Harapan kita yang berbangsa Melayu ni, dia reda, dia okey je. Bahasa Malaysia lah, bahasa kebangsaan kita. Bahkan, public figure seperti Haris Iskandar ikut buka suara dan membenarkan bahwa istilah yang benar adalah bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu. Tapi sini saya nak kongsi kenapa saya memilih untuk menggunakan bahasa Malaysia. Itulah istilah yang saya gunakan sejak kecil lagi. Dari darjah 1 sampai tingkatan 5 di sekolah kebangsaan. Saya belajar mata pelajaran bahasa Malaysia. Bagi saya, istilah bahasa Malaysia mengingatkan bahawa bahasa ini milik setiap rakyat Malaysia. Tak kira Melayu, Cina, India, orang asli, masyarakat Sabah dan Sarawak. Dengan bahasa Malaysia, saya tak rasa macam saya sedang bercakap tentang bahasa milik satu kaum saja. Yang paling aneh adalah pernyataan dari anggota parlemen Malaysia, yaitu Sherlina Abdul Rashid, yang bukannya membetulkan yang mana istilah yang benar, namun membenarkan kedua istilah tersebut. Bahasa Melayu betul, bahasa Malaysia pun betul. Kalau nak pakai yang mana satu pun sebenarnya boleh. Yang pentingnya ia adalah bahasa kebangsaan, bahasa negara. Bahasa milik semua negara Malaysia, tak kisah Melayu, India, Cina ataupun orang asli maupun pribumi Sabah dan Sarawak. Sepatutnya lah kan, istilah penjenamaan nama bahasa ni sebenarnya tak perlu dibincangkan. Sebaliknya lebih baik kalau kita fokus ke arah memperkasakan bahasa di dalam kalangan rakyat Malaysia. Setuju tak? Waduh, miris sekali ya. Profesor dan pemimpin Malaysia dulu berpikir menggunakan istilah bahasa Malaysia agar seperti Indonesia yang terlihat harmonis dan saling melengkapi. Tapi hal ini malah jadi bumerang tersendiri karena ternyata rakyatnya malah jadi dibuat saling adu argumen dan mempertahankan pendapatnya yang benar. Iya, menonton warga Malaysia ribut soal nama bahasa seperti ini ibarat nonton dua orang botak yang rebutan sisir mewah. Kalaupun dapat, juga nggak ada gunanya. Bagaimana menurutmu? Apa yang salah dari Malaysia? Padahal, dia sudah mencoba meniru gaya Indonesia, namun hasil yang dituai kini malah bertentangan. Mereka malah semakin ribut dan semakin berpecah. Tulis analisamu di kolom komentar ya.